Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel Abang None Jalan-Jalan. Oke teman-teman, pada kali ini kita mau ke suatu tempat ya teman, dimana tempat itu adalah tempat usaha ya. Jadi tempat usaha, dimana usaha itu adalah usaha mikro ya teman-teman. Jadi kita pengen mengetahui usaha itu ya, supaya nanti menjadi referensi buat kalian yang ingin menjalani usaha ya teman-teman. Jadi kalau kata abang nih ya teman-teman, kita jangan kerja mulu, kata kita mah. Kalau kita kerja ya teman-teman, kita itu diatur-atur orang dan penghasilan kita juga stuck di situ ya teman-teman. Tapi ketika kita punya usaha ya teman-teman, itu biasanya bisa melebihi orang yang bekerja ya teman-teman gitu. Tapi juga kita harus sebelum kita usaha tuh kita harus pelajari dulu ilmunya, dan juga kita nggak boleh gegabah juga gitu ya teman-teman. Jadi kita pelajarin semua apa-apa yang menjadi kendala gitu ya. Terus untuk modalnya juga dipikirin ya teman-teman. Jadi kita modal sama beli barang gitu, nah kita harus tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim nih. Kalau kita alhamdulillah nih bapak sehat, alhamdulillah sehat. Sorry nih, ganggu nih aktivitasnya nih. Iya ini silakan ini. Ya, kebetulan saya kan dari rumah emak, Iya. jadi pengen mampir gitu. Oh gitu ya silakan. Kalau mengganggu nggak usah ya, saya balik lagi. Ini kalian aja teman-teman nih. Oh, Saya kedatangan. ada apa ini? Ada apa? Ini saya lagi bikin konten ya Pak. Ya, Ini. masalah apa nih Pak? Jadi Ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya banting, Iya. apa saya gebuk? iya, berhubung teman-teman kita alhamdulillah kedatangan kawan lama ini, namanya Pak Saril. Jadi Pak Saril ini adalah seorang yang multi talent ya. Multi talent itu dalam arti dia bergerak di bidang apapun. Jadi dia bisnismen ataupun pengusaha ya teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha, di mana pengusahanya ini dia apapun dijalankan oleh dia. Jadi berhubung kita tadi ketemu beliau, dia datang ke rumah saya ini, berhubung dia tadi habis dari rumah orang tuanya ya Pak ya gitu ya Pak. Betul, saya dari tempat ibu. Ini cuman saya lihat kok si abang lagi ngomong-ngomong sendiri, saya ini aja gitu. Iya kebetulan. Ada sekali, apa? gitu. Takutnya gini. Iya. Biasanya kalau orang suka ngomong-ngomong sendiri itu udah kelewat. Oh gini, Yes. maksudnya gila gitu ya. Jadi bukan. iya, Maksudnya ya emang bener teman-teman. kan dengan kondisi seperti sekarang ini, betul. dengan kondisi yang tidak menentu, Bener. itu banyak tiba-tiba orang ngomong-ngomong sendiri gitu. Seteres gitu. Oh, kalau stres. kata iya. Jadi gini Pak, Jadi bagaimana? Ada yang bisa ini nih? Ini Kita kita ya teman-teman, sharing-sharing lah. Kita sharing-sharing di sini teman-teman, di mana di Abang None ini kita memang wisata kuliner ya namanya teman-teman. Dan di mana di sini kita mau mereferensi buat kalian di sana yang ingin mau usaha nih Pak. Jadi saya mau ini Pak ya, mencari ilmunya sedikit dari Bapak tentang UMKM ini Pak gitu. Menurut Bapak di tahun sekarang atau di zaman ini apa ya, perkembangan UMKM di negara kita atau di tempat kita, menurut Bapak seperti apa Pak untuk kedepannya Pak gitu? Ini masalah UMKM. Iya, masalah UMKM Pak. Gini. Iya. Kalau masalah UMKM ini sebenarnya saya ini punya teman yang ahli di bidang itu. Oh, gitu. Kebetulan dia namanya Pak Anto Suroto ya. Dia itu ketua APIKI Nasional, Aliansi Pengusaha Industri Kreatif Indonesia, UMKM bedanya. Nah, saya banyak belajar dari dia, gitu kan. Oh, jadi beliau itu banyak belajar dari dia. Kemudian mungkin saya bisa berbagi dengan teman-teman di sini, Iya. gitu kan. Sebenarnya gini, untuk memulai usaha itu dibilang sulit, tidak sulit, gitu kan. Yang paling penting, yang nomor satu itu niat. Oh niat dulu ya Pak ya? Harus niat. Niatnya kita mantepin Niat dulu ya? harus mantap. Ya, kita mau usaha apa, gitu kan. Satu, yang pertama itu. Yang kedua, kita pelajari. Kita belajar, kita pelajari. Kita misalnya mau usaha apa nih? Contoh, misalnya kita mau buat
eh, tahu gitu, Ya, misalnya ya, ya. tahu Sumedang lah kita anggap yang Sumedang, sudah ya, banyak betul, lah ya. gitu kan. Betul. Meskipun itu sudah banyak, tapi kita bisa berimprovisasi gitu kan. Itu kita harus pelajari dulu bahan bakunya seperti apa, bagaimana kita membuatnya nanti. Kemudian setelah itu distribusinya kita harus pelajari juga. Setelah kita bisa produksi barang ini, kita mau distribusikan kemana sih? Atau kita mau jual kemana sih? Gitu Oh, kan? kalau kata abang mah ini melemparnya kemana nih kita nih? Ini harus. kita gitu ya. Jadi harus kita pelajari itu. Iya, Karena iya. apa? Kunci kesuksesan sebuah usaha itu sebenarnya dari marketingnya, dari iya, cara iya. kita menjualnya, Pemasaran gitu ya. memasarkannya. Gitu. Betul, betul. Namun begitu ada kalanya yang tidak kalah penting lah, bukan ada kalanya, ada yang tidak kalah penting, ada packagingnya, kemasannya. Oh, pengaruh Nah. ya? Sangat pengaruh sekali itu Pak ya? Pengaruh. Contoh begini, yang tadi saya bilang contoh tahu lah. Iya. Kita kan banyak tahu yang jualan tahu Sumedang. Plastik. Kemudian ya kalau kita lagi macet-macetan di tol Iya, atau iya, itu kan itu banyak sering yang ya. jualan tahu-tahu. Betul. Harganya berapa Pak? Ada yang 5.000 kan, Iya. 10, bener nggak? Betul. Tapi ada orang yang pinter mengemas itu, dia bikin apa? Semacam franchise lah. Ya. Apa? Tahu aja. Nah, di situ dia bisa jual tahu itu lebih dari 5.000. Oh. Satu porsi itu isinya 15, harganya berapa? 17.000. Seperti itu. Padahal tahu-tahu juga. Tahu-tahu juga, tapi dia kemas, packagingnya bagus, rapi. kemudian dia apa namanya? Dia punya improve tahunya, labelnya di situ ya Pak ya. seperti itu. Jadi sebenarnya kembali lagi tadi, ketika kita mau mulai usaha mikro gitu kan, yang pertama kita niat dulu, gitu kan. Niat kuat ya, dalam Kuat arti dong. jangan setengah-setengah. Kalau Karena saya yang gitu, Pak. namanya usaha, mau usaha apapun, kalau setengah hati, nggak bakalan nggak bakalan jalan ya Pak. nggak bakalan jalan. Karena Ya, ada pertama- pepatah yang mengatakan itu, kita waktu zaman masih kecil itu kan diibaratkan begini, kita kayak bunga kembang tak jadi. Jadi misalnya apa sih? Harusnya dia mekar bagus gitu, jadi kuncup, jadi incelek. Nah, seperti itulah gambarannya. Iya. Jadi usaha itu harus Yakin, bener-bener yakin ya, Pak, ya. Yang kedua tadi dari sisi bahan bakunya, kita menguasai bahan bakunya, kemudian distribusinya, yang keempatnya yang ketiganya marketingnya, Pemasarannya itu ya. Tapi yang lebih utama tadi Pak ya, cara berkemasnya itu teman-teman ya. Gitu. Ya. Nah, ya sebenarnya nggak kalah pentingnya. Kalaupun pemasaran bagus, ketika kemasannya kurang menarik, pasti orang daya minat belinya kurang. Iya, karena gini, kenapa sih iklan gitu ya, banyak iklan. Misalnya kopi kapal api misalnya, ini mau nyebutin merek nih ya. Iya. Contoh ini sih, karena memang bagus lah ya. Iya. Kemudian kita kayak merek minuman lah, misalnya Aqua misalnya. Ketika orang sudah brand itu udah melekat di benak masyarakat gitu kan, ketika dia minum, meskipun itu bukan mereknya Aqua, misalnya mereknya apalah, merek Udin misalnya, tapi orang tahunya itu Aqua. Karena apa? Yang mereka itu karena packagingnya yang sudah bagus, gitu kan. Betul. Jadi mereka udah jadi brand. Kemudian misalnya industri minuman lain selain air mineral kan, banyak misalnya air botol, gitu kan, gitu. Orang mau minum apa aja,
taunya itu ya teh botol gitu. Oh, Nah, seperti itu. seingat saya juga Bapak ini dulu pernah sempat Ya, jadi betul. manajer atau apa di teh botol Sosro tahun berapa ya Pak dulu ya, saya pernah bertemu itu ya. saya dulu memang pernah, saya banyak belajar juga Di situ ya, Pak, ya? dari industri minuman itu, kayak botol sosro lah. Saya Ya. dulu pernah di water treatment, di pengolahan air. Hmm. Memang bagus. Jadi apa namanya, improvisasi, apa namanya, industri itu bagus. Jadi di sosro lah saya bisa membuat semacam Gagasan baru atau apa? semacam ini, dari perusahaan itu bikin teh rasa buah, gitu kan. Seperti itu. bisa rasa melon, rasa jeruk lah, rasa Dikolaborasikan ya lagi menjadi seperti itu. bermacam-macam rasa Ya. gitu. Nah, itu salah satu contoh Iya, iya, iya. untuk memajukan usaha kita. Tapi yang paling penting itu tadi, Ya. ya, sebelum itu berkembang, ya kita lebih baik dari kecil dulu, yang sederhana dulu, gitu kan. Sebenarnya sih banyak peluang di Indonesia itu, Oh, banyak ya, usaha-usaha kuliner itu yang sudah bisa maju, gitu kan. Meskipun di sekitar itu sudah ada, misalnya nih, Ya. orang ketika cerita masalah ayam lah gitu misalnya, ayam kan ada AKFC, Ya, ada yang betul. lain-lain, ada Bensur, tapi Iya. ada juga orang yang bikin apa namanya, usaha itu ya boleh bilang tidak terkenal, tapi dia bisa maju juga. Iya. Karena apa? Kembali lagi tadi, Kuncinya nih, Pak. yang pertama ketika itu banyak saingan dengan komoditi yang sama atau dengan barang yang sama, kita harus bisa improvisasi, gitu kan. Upgrade lagi usaha Iya. kita itu gitu ya. Bikin contoh tadi ya, misalnya tahu. Bagaimana supaya tahu itu bisa menjadi punya nilai lebih? Tengah-tengahnya diisi daging misalnya, kayak bakso, iya. Di mix lagi ya, intinya ya. Betul, kemudian betul. di tengah-tengahnya mungkin dikasih apalah semacam yang Ada menarik. dikasih cabe namanya tahu ranjau. Wah, tahu ranjau. Iya. Itu salah satu Iya. improvisasi. Iya. Nah, jadi yang paling pokok itu tadi, kalau kita udah mulai usaha harus yakin, kemudian bahan bakunya kita tahu, pemasarannya kita tahu, kemudian packagingnya juga kita harus berbeda dengan orang lain. Kayak contoh martabak, misalnya martabak kan macam-macam. Betul. Ada martabak Bangka, ada martabak Bandung, dan padahal rasanya sama, gitu kan. martabak juga. Iya. Betul. Cuman dengan kemasan yang berbeda, Beda. kemudian mungkin dengan improvisasi rasa yang berbeda, sehingga orang bisa apa namanya, memilah, gitu Iya. kan. Oh, kalau pengen martabak Bandung, oh sini. Oh, pengen martabak Bangka, sini. Karena memang sudah rasanya pun ada perbedaan, ada improv di situ. Yang paling ekstrim, itu ada kue yang sebenarnya bukan daerah situ, aslinya, gitu kan, tapi bisa terkenal di daerah situ. Apa itu, Pak? Contoh, Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon itu bukan dari Ambon. Oh, bukan Iya. dari Ambon, Pak itu. Bika Ambon itu aslinya Medan. Oh, ternyata makanan itu berasal dari daerah Medan. Medan. Iya, tapi Kenapa dinamakan Bika Ambon? Nah, itulah yang disebut brand tadi. Oh, Apapun yes, yes, namanya, ketika brand itu sudah melekat, gitu kan, yes. itu orang nggak melihat daerahnya atau siapa yang buat, tapi itulah yang bisa membuat usaha kita bisa berkembang. Oh, Saya rasa gitu, tadi. Pak. Oh, jadi Pak gitu ya, Sarman. teman-teman. Tadi sedikit banyaknya Pak Saril ini sudah bercerita kepada kita. Mungkin ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita, terutama untuk kalian nih yang lagi pengen punya usaha walaupun modal kecil. Yang tadi Pak Saril bilang, kita kalau bisa kita upgrade lagi dagangan kita
dan kemasannya juga bagusin, ya nggak Pak ya? harus, ya. Ketika Ya. kemasannya kita bagus, walaupun saingannya pun banyak, ya kan? Ketika itu kemasannya bagus, ada nilai jual yang lebih dari Betul. saingan-saingan kita, gitu ya. Betul. Oke Pak, terima kasih banyak ini Ya. Pak Saril Ya. sudah menyempatkan waktunya ke channel Abang None Jalan-Jalan. Sekali lagi teman-teman, di sini kita memberikan motivasi agar kalian ini di luar sana jangan pernah takut tentang kalau kita mau berwira swasta, gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada semut di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang pasti kita berjumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.